Ih, obat hormon dulu, Kak. Untuk golongan yang pertama ada androgen dan preparat sintetiknya. Generiknya itu ada denazol. Terus nama patennya ada azol sama eh di da, danokrin. Nah, terus itu kekuatan sedianya 200 mg untuk sedianya kapsul eh, untuk menorrhagia. Dosisnya itu 200 mg per hari selama 12 minggu. Terus ada mesterolon. Itu nama patennya itu ada Invelon. Bentuknya tablet, kekuatannya itu 250 mg untuk 25 mg untuk infertilitas pria. Terus dosisnya itu awal 3-4 tablet sehari. Kalau pemeliharannya 4 tablet per hari. Sekarang tuh lagi elek. Terus ada androlon. Itu testosteron androlon. Oh iya, dan. Terus ada androlon. Androlon itu juga tablet. Kekuatannya 25 mg. Dosisnya 25 mg 3-4 kali sehari. Beberapa bulan. Terus ada testosteron undercanoat. Itu nama patennya itu Nebido. Bentuk sedianya ampul, itu kekuatannya 1000 miligram per 4 mili. Ditipu. 1000 miligram per 4 mili. Terus itu untuk terapi pengganti testosteron pada pria. Dosisnya itu 1 ampul intramuskular perlahan 10-14 minggu. Terus ada testosteron undercanoat. Nama patennya itu Andrio Testocaps. Bentuknya itu kapsul lunak. Kapsul lemak. Kekuatannya itu 40 mg. Untuk terapi pengganti testosteron juga. Dosisnya itu awal 120-160 mg per hari. Terus apa?
Kemudian ada golongan estrogen, ekstrogen, dan progesteron. Itu generiknya ada alilesterenol. Iya, alilestrenol. Terus itu nama patennya ada alirenol. Bentuknya tablet. Terus kekuatan sediaannya juga 5 mg. Juga 5 mg. Bentuk sediaannya tablet, kekuatannya 5 mg. Untuk persalinan prematur yang mengancam, terus ada abortus habitualis juga. Terus dosisnya itu 1 tablet 3 kali 5-7 hari, 40 mg per hari. Terus ada preabor, terus ada pregnolin, terus ada prektenol, alinol. Itu juga sama kayak alirenol. Ya, terus ada generik lagi itu progesteron, Micronized progesteron. Itu nama patennya Crinon. Bentuk sediaannya gel vagina dengan kekuatan 8%. Untuk terapi infertilitas karena tidak adekuat. Dosisnya 1 aplikasi per hari. Terus ada dihidrogesteron. Itu nama patennya Dupaston dengan bentuk sediaan tablet, kekuatannya 10 mg. Untuk terapi sulih estrogen, dosisnya 10 mg per hari selama 10-12 hari. Terus ada nomegestrol asetat, nama patennya lutenil, bentuk sediaannya kaplet 5 mg. Untuk gejala hubungan defisiensi progesteron, dosisnya 5 mg per hari, 10 hari siklus haid. Terus ada noretisteron, nama patennya Meprolud, bentuknya tablet 5 mg. Untuk perdarahan disfungsional waktu mens. Terus dosisnya 1 tablet 3 kali sehari selama 10 hari. Terus ada regumen juga. Terus ada retroges. Terus generik lagi tuh ekstriol, nama patennya Ovestin, bentuk sediaannya tablet, kekuatannya 1 mg. Untuk atrofi saluran urogenital bagian bawah, dosisnya itu 0,5-3 mg per hari, dosis tunggal selama 1 bulan. Terus ada 17 beta estradiol, nama patennya oestrogel,
bentuk sediaannya gel transdermal, kekuatannya 0,6 mg. Untuk defisiensi estrogen 0,6 mg. Untuk defisiensi estrogen dengan dosis selama 24 sampai 28 hari 2,5 gram. Kemudian ada hormon kortikosteroid. Itu nama generiknya triamcinolone. Triamcinolone. Untuk nama patennya itu ada Bufacom, bentuknya krim 5 gram. Untuk meringankan gejala terkait lesi inflamasi, dosisnya oleskan pada luka 2-3 kali sehari. Terus itu ada Flamicort, terus ada Desisorta, itu dexamethasone, nama patennya Desisorta. Itu bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 0,5 mg untuk insufisiensi adrenokortil primer, sekunder. Dosisnya Kortikal. Nah iya itulah adrenokortil. Kortikal. Kortikal. Iya. Primer. Dosisnya 0,75 mg sampai 9 mg per hari. Dexa itu kekuatannya ada 0,5, 0,75. Terus metilprednisolon itu dosisnya ada yang 4 mg, ada yang 8 mg, ada yang 16 mg. Bentuk sediaannya tablet, kaplet. Terus nama patennya itu ada Flason, terus ada Flumetil, terus ada Gamisolon, terus itu dosisnya 4-48 mg sehari. Terus ada prednisolon, bentuk sediaan prednison itu bentuk sediaannya kaplet 5 mg. Nama patennya itu Eltazon. Indikasinya untuk keadaan alergi peradangan. Terus dosisnya itu 1-6 tablet sehari. Terus kemudian ada hormon tropik dan hormon tropik. Terus itu nama generiknya ada clomipensitrat. Nama patennya Plesiven, bentuknya tablet 50 mg untuk terapi infertil
Infertilitas wanita. Fertilitas pada wanita. Fungsi apa? Ovulatorik. Nah, dosisnya itu kalau anovulatorik 1 tablet sehari selama 5 hari. Kalau oligosperma itu 1 tablet sehari juga selama 40 sampai 90 hari. Terus ada cetrorelix asetat, itu nama patennya cetrotid. Itu bentuknya vial 0,25 mg untuk mencegah ovulasi prematur pasien. Dosisnya kalau injeksi itu 0,25 mg 1 kali sehari, interval 24 jam. Terus ada leuprorelin asetat. Itu nama patennya Divalin, bentuk sedianya vial, terus kekuatannya 3,75 mg. Untuk terapi endometriosis. Kalau terapi endometriosis itu dosisnya 5 hari pertama siklus mens. Terus ada somatropin. Contohnya itu Saizen. Bentuknya vial 3,33 mg untuk kegagalan pertumbuhan. Karena sekresi hormon. Dosisnya itu 0,025 sampai 0,035 mg per kilogram BB per hari. Terus ada bromokriptin mesilat. Itu nama patennya Kripsa, tablet 2,5 mg untuk hiperprolaktinemia. Dosisnya 2,5 mg 2 kali sehari selama 2-3 kali 2-3 hari. 2-3 hari. Terus kemudian ada preparat anabolik. generiknya itu metandrostenolon. Nama patennya itu Dianabol. Bentuknya tablet, kekuatannya 10 mg. Itu untuk menstimulasi pertumbuhan prapubertas. Dosisnya 0,5 sampai 1 tablet sehari. Terus ada nandrolon, itu nama produknya ada Folizoid dan Decamer.
Kekuatannya 50 mg plus 50 gram. Bentuknya injeksi untuk osteoporosis. Terus dosisnya 50 mg tiap 3 minggu. Kemudian obat lain yang mempengaruhi regulasi hormonal. Ada Siproteron. Nama patennya itu Androcur. Bentuknya tablet 50 mg. Terus itu dosisnya 6 tablet sehari. 2-3 dosis terbagi. Terus ada bromokriptin. Nama patennya Parlodel. Bentuknya tablet 2,5 mg untuk mengatasi kadar hormon protein. Terus Kalau dosisnya mengatasi itu 2,5 mg per hari selama 2-3 hari. Terus kalau Parkinson itu 10-30 mg per hari. Kemudian golongan kontrasepsi oral. Generiknya itu ada Desogestrel tablet 75 mikrogram. Itu Cerazette 1 kali sehari 1 tablet untuk dysmenorrhea. Terus ada Siproteron asetat. Itu juga patennya Androcur. Bentuknya tablet 10 mg, 50 mg, 100 mg. Untuk kanker prostat itu dosisnya 6 tablet sehari. Terus ada Noretisteron. Nama produknya itu Regumen. Terus itu ada Autoflan, Noretisteron juga. Bentuknya tablet 5 mg untuk pendarahan disfungsional. Itu dosisnya 1 tablet 3 kali sehari 10 hari. Hingga pendarahan berhenti. Terus ada golongan kontrasepsi suntik. Nama generiknya ada medroxyprogesteron asetat. Nama produknya Cyclophem. Bentuknya vial. Terus 0,5 mili. Injeksi. Injeksi. Dosisnya 0,5 mili dengan interval 30 hari. Terus
ada etonogestrel etonogestrel. terus Itu nama patennya Implanon NXT. Itu bentuknya implan, bentuk sedianya implan, terus kekuatannya 60 ini bentuk kekuatan baleni kekuatannya etono balena ya wes terus kekuatannya itu 68 mg per susuknya, 68 mg. Terus itu dosisnya satu susuk 4 cm 4 cm itu di sini sekali pakai. Terus ada levonorgestrel. Nama patennya Indoplan. Bentuknya implan 75 mg per susuknya. Itu bisa 3 tahun. Terus kemudian ada golongan kontrasepsi lain. Itu jenisnya ada kombinasi ethinylestradiol dan drospirenol. Nah, patennya itu Angelic. Untuk etradiolnya 1 mg. Terus drospirenolnya 2 mg. Bentuknya tablet selaput. Untuk pengobatan sindrom klimakterik, untuk pemakaiannya itu 1 tablet sehari selama 28 hari. Terus ada kombinasi ethinylestradiol sama levonorgestrel. Nama produknya itu andalan. Bentuknya salut gula, tablet salut gula. Untuk ethinylestradiolnya itu 30 makrogram, levonorgestrelnya 150 makrogram. Untuk mencegah kehamilan. Dosis Pakai pemakaiannya itu 1 kali sehari, 1 tablet. Terus ada kombinasi ethinylestradiol ditambah ciproterol. Kontrasepsi juga. Bentuknya salut gula. Kekuatannya ethinylestradiolnya 35 mikrogram. murah enak. Terus ciproteron 2 mg. 1 kali sehari, 1 tablet. Kemudian udah selesai. Yang kedua saluran nafas. Itu untuk golongannya ada anti asma dan bronkodilator. Golongan anti asma bronkodilator itu ada aminofilin. Aminofilin itu ada Decafil. Decafil itu dari Harsen 150 mg. Bentuknya tablet salut selaput. Dosisnya
3 kali sehari 1 tablet. Mm-mm. Terus er, ervavilin itu apa disebutkan? Aku mau sebut lo rampung sih Saya jenenge. gitu saya kalah ini loh. Disebut ke Salah dulu. disebut ke Ya, kabeh. ya, ya. Ya. Wis langsung wae. Budeson. Terus yang kedua itu ada budesonid. Mm-mm. Itu untuk asma, asma kan, Mm-mm. asma itu. Budesonid itu contohnya nama patennya itu ada Obu. eh Obu. Obu kor. Obukart, Mm-mm. Obukort Swing Swinghaler itu 45 miligram. 40 miligram. Ya 40 miligram. Cuma 45. 40 miligram. Hmm. Bentuknya Inhaler. inhaler powder. Sehari itu 2 sampai 4 kali 200 sampai 1.200 mikrogram. Kemudian ephedrine. Para isu ternyata tekan pilih. Enggak. Wes ngomong ephedrine HCl. Ndang ephedrine HCl. Enggak. Iki lho kayak dipencet iki lho, Cok, sabar. Terus ada kombinasi ephedrine HCl sama theophylline. Itu contohnya neonapasin. Itu untuk mengatasi asma bronkial juga. Itu untuk efedrinnya 12,5 miligram, terus theophylinnya 130 miligram. Bentuknya kaplet. Kalau dewasa itu 3 sampai 4 kali sehari, 1 sampai 2 tablet. Terus kalau anak-anak 3 kali setengah tablet. Terus ada ketotifen, itu contohnya Intifen, itu 1 miligram, bentuknya tablet. Terus itu pemakaiannya untuk dewasa 2 kali sehari 1 tablet, untuk anak-anak 2 kali sehari setengah tablet. Terus ada Procaterol, itu contohnya Faktif, itu bentuknya sirup. Sirup itu kekuatannya itu 5 makrogram per 5 mili. Dosisnya itu pemakaiannya untuk dewasa sehari 1 kali 2,5 mikrogram per mili. Terus untuk anak-anak di atas 6 tahun itu sehari sekali 5 makrogram per mili. Terus ada salbutamol untuk kejang bronkus semua jenis asma. Itu contohnya ada lasal. Lasal itu ada kaplet, sirup, vial. Untuk kaplet itu dosisnya 2 miligram sampai 4 miligram. Pemakaiannya 3 sampai 4 kali sehari 1 tablet. Kaplet. Terus untuk sirupnya itu 2 miligram per 5 mili. Pemakaiannya untuk dewasa 1 sampai 2 sendok. Teh 3 sampai 4 kali. Terus untuk 6 sampai 12 tahun 1 sendok 3 sampai 4 kali sehari. Terus kalau di bawah 6 sampai 2 tahun itu setengah sampai 1 sendok teh. Terus kalau vial itu
itu dosisnya 0,5 mikrogram per mili. Itu pemakaiannya sehari 0,5 mili sampai 1 mili disuntik setiap 4 jam. Terus ada Terbutalin sulfat. terus ada terbutalin sulfat untuk bronkospasmus. Contohnya itu ada Brikasma. Itu bentuknya tablet. 2,5 miligram. Seharinya itu 2-3 kali. 1-2 tablet. Untuk dewasa. Kalau anak-anak 1 tablet. 2-3 kali juga. Terus ada teofilin. Teofilin itu contohnya ada bufabron. Bufabron ya benar. Terus itu bentuknya kaplet. Terus itunya dosisnya 100 miligram. Seharinya 3 kali 1 kaplet. Terus kemudian ada golongan kortikosteroid. Kemudian ada golongan kortikosteroid. Kortikosteroid itu contohnya ada budesonid. Budesonid itu untuk merangsang remisi pasien. Penyakit Crohn ringan. Itu contohnya ada Denoval. Bentuknya kapsul 3 mg sehari 1 kapsul. 3 kali 1 kapsul. Terus ada fluticasone. Terus ada fluticasone propionat, itu ada Flixotic. Itu bentuknya cairan inhaler 0,5 miligram per 2 mili. Itu 1-4 ampul 2 kali sehari untuk 16 tahun. Terus ada mometasone, furoat monohidrat. Terus itu contohnya ada Nasonex. Itu bentuknya semprot hidung 50 mikrogram. Caranya itu 2 semprot 1 kali sehari. Tiap lubang. Kemudian ada golongan kromoglikat dan antagonis reseptor leukotriene. Itu jenisnya ada ketotifen untuk itu jangka lama asma bronkial. Dan mengobati alergi juga. Itu ada Nortifen. Nortifen itu bentuknya tablet, terus 1 miligram. Pemakaiannya 2 kali sehari 1 tablet untuk dewasa. Terus kalau anak-anak 2 kali sehari 1 tablet. Kemudian ada golongan antagonis reseptor neocortienne. Itu contohnya ada Zafirlukas. Zafirlukas itu bentuknya tablet 20 miligram.
Mm-mm. Nama patennya itu asolat. Asolat Oh. kan nama jenisnya Iya, 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 Zafirlukas, terus nama patennya asolat, bentuknya tablet 20 miligram. Terus pemakaiannya dewasa 12 tahun lebih itu 2 kali sehari 1 tablet. Terus Kemudian ada golongan penghambat ya, fosfediesterase tipe 4. itu ada Roflumilas. Roflumilas kan? Roflumilas. Nah, itu untuk terapi tambahan penyakit PPOK. Iya, penyakit paru itu. Penyakit paru berat. Patennya Forespi ada 2, Forespi sama apa ya? Forespi sama Texas. Texas itu bentuknya tablet, dua-duanya tablet, terus kekuatannya 500 mikrogram. Itu sekali sehari 1 tablet. Kemudian golongan antihistamin. Itu ada brompheniramine maleat. Untuk alergi itu contohnya Alcopas, bentuknya sirup. Itu kekuatannya 30 mg, 5 mili, terus ada yang 2 mg, 5 mili, terus itu cara pakainya kalau dewasa 1 sendok 5 mili. Terus 3 kali sehari. Terus ada dexclorpheniramine maleat. Itu untuk alergi kan. Itu contohnya ada Dextim Plus. Dextim Plus itu tablet bentuknya, kekuatannya 2 mg. Terus 1 tablet tiap 4-6 jam. Aneh. Terus ada chlorpheniramine maleat, CTM ya. Untuk alergi itu contohnya ada Nalgestan. Itu bentuknya tablet 2 mg. Itu 1 tablet 3-4 kali sehari. Kemudian ada golongan belum ada lagi cetirizin. Cetirizin itu cetirizin itu kan alergi kan. Itu contohnya ada Insidal OD. Itu ada sirup sama kapsul. Kalau sirup itu 5 mg 5 mili. Kalau kapsul 10 mg. Itu minumnya kalau kapsul 1 kapsul sehari. Kalau sirup itu dewasa 10 mili. 2 sendok takar berarti. Iya. 2 sendok takar 1 kali sehari. Kemudian golongan hiposensitisiasi.
Contohnya generiknya itu ada omalizumab, nama patennya itu Solair. Solair itu bentuknya serbuk injeksi. Terus kekuatannya itu 75 miligram per injeksi, per vial. Terus 150 miligram juga per vial. Berdua. Terus caranya itu dengan injeksi subkutan. Kalau dewasa itu enggak, maksimumnya itu 375 miligram Terus setiap berarti minggu. golongan mukolitik. Mukolitik itu ada, yang pertama itu ada ambroxol. Ambroxol itu untuk sekretolitik, pengencer dahak. Itu itu contohnya ada Mukopek. Mukopek itu ada tablet, sirup, sama drops. Kalau Mukopek tablet sama sirup itu 30 miligram kekuatannya. Kalau sirup 30 miligram per 5 mili. Kalau misalkan drop itu dosisnya beda, 7,5 miligram per mili. Kalau tablet itu diminumnya satu tablet 2-3 kali sehari. Kalau sirup itu 1 sendok takar 5 mili 2-3 kali sehari. Kalau drops itu 2 kali sehari. Untuk Kemudian di bawah ada 1 tahun. golongan Belum ada lagi mukolitik itu ada asetilsistein. Asetilsistein itu untuk ini bisa itu dahak itu kental, dahaknya kental, namanya asetilsistein. Itu contohnya ada asetilsistein, nama generiknya asetilsistein, nama patennya juga asetilsistein. Itu bentuknya kapsul, terus kekuatannya 200 miligram. Itu dengan diminum 1-2 kali sehari. itu yang apa? Asetilsistein. Kok ini gini ampun jir. Lah, ini gini loh. Ampun. Kemudian ada golongan inhalasi aromatis. Itu nama generiknya ada nama patennya itu ada Freshcare. Iya. Freshcare itu sediaannya 10 mili. 10 mili bentuknya cairan roll on. Untuk pegal-pegal bisa, sakit kepala bisa, masuk angin bisa, perdarahan bisa, gigitan serangga bisa. Dosis. Kemarin nggak boleh. Untuk apalagi nggak tahu. Terus dosisnya itu Sesuai sesuai kebutuhan. kebutuhan. Terus ada minyak angin cap kapak. Itu Caplang. cap kapak kan ada, Kak. Iya. Itu sediaannya ada yang 31 mili, 5 mili,
terus 14 mili, 28 mili, 56 mili, bentuknya juga cairan. Untuk sakit kepala, mabuk perjalanan juga sama kayak fresh care, dosisnya juga sesuai kebutuhan. Kemudian ada golongan antitusif. Antitusif itu ada dextrometorphan, metorphan untuk batuk batuk kering apa batuk berdarah. Batuk berdarah dan batuk kering. Antitusif Iya, batuk berdarah dan batuk iya. kering. Terus itu ada konidin. Konidin itu ada yang tablet sama sirup. Kalau tablet itu 5 mg kekuatannya, kalau sirup itu 10 mg. Terus itu kalau tablet minumnya 3 kali sehari 1 sampai 2 tablet. Kalau sirup itu 3 kali sehari 1 sendok makan. Terus ada noskapin. Noskapin itu contohnya ada paratusin. Paratusin itu bisa untuk flu, nggak cuma batuk. Terus itu minumnya 3 kali sehari 1 tablet. 1 tabletnya itu 10 mg. Kemudian golongan ekspektoran. Ekspektoran itu ada guaifenesin. Guaifenesin itu untuk batuk berdahak. Batuk berdahak itu contohnya bisolvan. Bisolvan itu bentuknya sirup. Sirup terus kekuatannya 100 mg. Minumnya itu 10 mili. 10 mili 3 kali sehari. Terus ada apa lagi kak? Amonium. Susah nih mau juga. Gila nanti lagi kita banget. Iya, pirang menit, corong menit, rong menit, mang menit. Nah kan mas yang pertama sakit 20 menitan. Enek. Bukaan. Enek. Aku macamnya cepet ya. Cepet. Udah. Terus itu selain bromhexin ada amonium klorida. Amonium klorida itu untuk batuk berdahak juga. Itu contohnya ada Benakol. Benakol extract itu sirup. Terus kekuatannya itu 100 mg. Minumnya itu 3 kali sehari. Terus sendok. Kemudian ada golongan dekongestan nasal sistemik. Itu ada kalau generik itu kombinasi antara loratadin sama pseudoephedrine sulfat. Itu contohnya ada Rinos SR. Itu bentuknya kapsul. Terus untuk loratadinnya itu 5 mg. Kalau pseudoephedrine-nya itu 60 mg. 60 mg itu cara pakainya itu pemakaiannya 1 kapsul 2 kali sehari setiap 12 jam. Terus ada pseudoephedrine HCl hidroklorid. Contohnya adalah pipet, tablet sama sirup. Itu pseudoephedrine HCl-nya 60 mg. Kalau yang tablet 60 mg, kalau yang sirup itu 30 mg. Kalau tablet itu minumnya 3 kali sehari 1 tablet. Kalau yang sirup itu 2 sendok takar.
3 kali sehari. Kemudian ada Udah selesai. udah Terus Terus ini ada obat anti diabetes. Obat anti diabetes itu golongannya ada piguanida, sulfonylurea, terus ada glinit, terus ada tiazolidinedion, terus ada penghambat alfa glukosidase. Udah itu tadi nomor 1. Terus kalau sulfonylurea itu ada glibenclamid, glipizid, terus glimepirid. Nah, itu kalau gli eh glibenclamid itu ada yang 2,5 miligram sama 5 miligram. Kalau glipizid itu 5 miligram sama 10 miligram. Kalau glikazid itu 30 miligram, 60 miligram, terus sama 80 miligram. Terus glimepirid itu ada 1 miligram, 2 miligram, sama 3 miligram, 4 miligram. Itu minumnya rata-rata 1 kali sehari. Kalau untuk glibenclamid itu bisa 1-2 kali sehari. Terus glikazid juga. Terus kalau minumnya itu sebelum makan. Terus golongan glinit itu ada repaglinit sama natiglinit. Kalau repaglinit itu kekuatannya ada 0,5, 1 sama 2 miligram. Kalau natiglinit itu 60 sama 120 miligram. Itu minumnya kalau natiglinit itu 3 kali sehari. Kalau repaglinit itu 2 sampai 4 kali sehari. Terus golongan tiazolidinedion. Nah, itu contohnya itu ada pioglitazon. Itu dosisnya 15 miligram sama 30 miligram. Itu minumnya 1 kali sehari. Terus bergantung tidak bergantung apa sebelum atau sesudah makan. Terus itu kalau penghambat alfa glukosidase itu ada karbos. Itu dosisnya 50 sama 100 miligram. Minumnya 3 kali sehari sesudah makan. Terus kalau biguanida itu kan contohnya metformin. Metformin itu kekuatannya 500 miligram, 850 miligram sama 1000 miligram. Itu minumnya 1-3 kali sehari sesudah makan atau bersamaan saat makan. Terus ada golongan lainnya lagi, itu ada penghambat DPP-4. Itu contohnya ada vildagliptin, itu dosisnya 50 miligram. Terus ada sitagliptin, itu 50 miligram sama 100 miligram. Terus saxagliptin itu 5 miligram sama linagliptin juga 5 miligram. Itu minumnya rata-rata 1 kali sehari dan tidak bergantung jadwal makan.
sebelum makan atau sudah makan bebas. Terus ada penghambat SGLT2, itu contohnya dapagliflozin. Eh, dapat dapagliflozin. Dapagliflozin itu dosisnya 5 sama 10 mg, minumnya 1 kali sehari. Itu juga tidak bergantung jadwal makan. Itu semua golongan itu menyebabkan hipoglikemia kecuali tidak menyebabkan hipoglikemia kecuali sulfonylurea yang menyebabkan hipoglikemia. Mas